Yang menarik itu kalau Yordania tidak hanya tadi Raja Abdullah yang mengundang sendiri, tapi juga kayaknya Pak Prabowo berasa pulang ke rumah gitu di Yordania. Kayak mudik gitu. Kayak mudik. Mudiknya cuma setelah Lebaran. Ada cerita apa mungkin sahabat Kompas TV penasaran mudik kok bisa dibilang mudik sih? Iya, mudik kan ke kampung halaman. Ya. Nah, ini kan mudik ke negara keduanya yang pernah Prabowo mendapat status kewarganegaraan dari Raja Yordania. Itu tahun 98. Ya. Jadi setelah diberhentikan sebagai Pangkostrat, beliau kan kemudian mengantar istrinya, Bu Titi, dan juga putranya Didit ke Amerika untuk belajar di sana. Kemudian Prabowo terbang ke Yordania, ke Amman. Nah, di sana ini riset saya ya, Prabowo itu diundang oleh Raja Yordania. Raja Yordania beliau datang ke sana. Dan waktu itu, ini ada, waktu itu sempat ditulis juga di Kompas bahwa Pak Prabowo itu mendapat penghargaan kewarganegaraan, Royal Degree. Artinya dekret dari Raja untuk Prabowo. Nah, Pak Prabowo itu di sana juga saya baca bukunya Femi Adi Sumpeno ya, judulnya Prabowo Titisan Soeharto Mencari Pemimpin di Masa Paceklik. Itu disebutkan oleh Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, bahwa memang Prabowo itu berbisnis. Dia memimpin perusahaannya Pak Hasim di sana sebagai, kalau nggak salah, general manager di sana. Iya. Jadi hampir 1 tahun beliau di sana. Mungkin karena merasakan begitu enaknya berbisnis di Yordania, beliau nggak pulang. Nah, ternyata Feels like beliau home ya. ketemu Presiden Abdurrahman Wahid. Waktu itu kunjungan. Jadi Presiden Gus Dur berkunjung ke Yordania. Ketemu waktu Ketemu itu sama ya. Prabowo. Di situ Pak Prabowo juga minta saran dari Pak Gus Dur. Apakah saya perlu pulang atau tidak? Berita itu juga dimuat di Kompas. Dan tidak disebutkan. Tapi kemudian setelah Pak Sumitro sakit keras, Prabowo terpikir harus pulang. Nah, tapi ketika pulang dia baru sadar bahwa paspornya itu sudah mati. Oh. Jadi paspornya sudah mati, dia coba datang ke KBRI di sana, tidak dilayani karena kelihatannya ada persoalan gitu ya. Akhirnya dia ingat sahabatnya, seniornya juga yang menjadi temannya Pak Prabowo adalah Letjen Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan yang kebetulan waktu itu tahun 2000 menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Singapura. Nah, jadi menurut cerita yang disampaikan oleh orang kepercayaannya Pak Luhut, Pak Atmaji itu mantan wartawan juga, dia cerita kepada saya bahwa suatu saat Pak Luhut itu ditelepon oleh stafnya, Pak, ini ada tamu yang kelihatannya penting dan nunggu Bapak. Dan tamu itu tidak ada dalam daftar list tamu hari itu. Iya. Terus diceritakan Pak Luhut melihat dari Siapa tuh tamunya? Dia kan penasaran pasti Iya. ya. Ternyata, oh ini orang yang saya kenal, Pak Prabowo. Akhirnya diundang naik, ketemu. Nah, Prabowo itu waktu itu masih dengan jas, tapi wajahnya menurut Pak Atmaji itu lelah. Karena kemungkinan terbang langsung dari Yordania. Ke Singapura langsung. Ke Singapura, karena ada traveling bag-nya di sampingnya Pak Prabowo itu, yang dibawa terus. Jadi begitu mendesaknya kelihatan Pak Prabowo ingin pulang karena bapaknya sakit keras kan. Jadi Pak Luhut karena memang dia sering membantu orang, akhirnya dia urus gitu. Dia tanya ke KBRI bagian imigrasi. Sempat
tolong dibuatkan paspor atas nama Prabowo. Tapi kemudian setelah diurus, Pak nggak bisa karena dari Jakarta nama ini belum bisa. Nah, terus Pak Luhut marah. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini duta besar luar biasa berkuasa penuh. Bikin, saya bisa bikin. Terus dibuat. Itu ceritanya Pak Atmaji yang kemudian dengan paspor baru dari Pak Luhut, Pak Prabowo bisa pulang.